karena kita itu prokernya nggak hanya 1, 2 atau puluhan gitu. Kita itu prokernya itu hampir 50 lebih gitu. Waduh, banyak banget 50. Iya, banyak banget teman-teman. Jadi tahun kemarin itu, periode kemarin itu kita prokernya itu hampir 52, 53. Sekarang kita coba prokernya itu bertambah jadi 58. Oke, kalau kegiatan kita banyak banget sih ya di Himaku. Wah, Masya Allah banget gitu Seru ya. banget. Iya, seru banget juga. Siaran edukatif ringan dan unik. Halo teman-teman, balik lagi di episode podcast kali ini. Kali ini hostnya sama aku, Naila. Karena aku gantiin Pak Bimo dan teman aku Ryan yang sibuk banget. Tapi ngomongin sibuk, di sebelah kanan aku nih ada kakak-kakak yang sibuk-sibuk dari Himaku. Halo kakak-kakak. Halo. Boleh nih kenalan dulu sama teman-teman semua, nama dan juga peranan kakak-kakak nih di Himaku. Oke, semuanya kenalin, nama saya Neng Mesa. Di sini saya sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Akuntansi. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Fatin Naufal. Di sini saya itu sebagai Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Akuntansi di Unibi. Wah, aku langsung ditemenin sama ketua dan wakil ketuanya. Aduh, terima kasih ya. Suatu kehormatan langsung ditemenin sama kakak-kakak ketua sama wakil ketuanya. Oh, ini aku pengen ngobrol-ngobrol tentang himpunan nih, terutama tentang Himaku sama kakak-kakak di sini. Oke, boleh. Oke, nanya dulu nih ke kakak-kakak, apa sih sebenarnya himpunan dan juga fungsi dari himpunan itu buat kampus nih, menurut kakak Mesa? Oke, jadi himpunan itu sebetulnya jembatan ya antara dosen, mahasiswa, dan juga pihak universitas, yang dimana fungsinya tuh himpunan itu tidak hanya menyelenggarakan kegiatan saja. Tentunya himpunan itu pasti kita untuk mewadahi aspirasi mahasiswa. Selain itu juga kita untuk bisa meningkatkan ataupun mengembangkan skill-skill yang dimiliki mahasiswa, untuk meningkatkan minat bakatnya mahasiswa. Selain itu juga himpunan itu sebetulnya menjadi representasi ya dari prodi itu sendiri. Contohnya kayak kita akuntansi ya, mungkin kita lebih condongnya itu orang lain kenalnya, aduh pasti laporan keuangan lagi nih, pusing uang gitu, aduh pasti ya. Angka lagi nih. Padahal di akuntansi itu tidak hanya kita mencatat keuangan atau menghitung keuangan, tapi tentunya juga kita di sini sebagai representasi dari prodi bahwa kita itu sebagai mahasiswa yang aktif di himpunan. Kayak gitu. Apa sih, kayak kan tadi kakak bilang ada wadah dan juga aspirasi apa sih yang udah dilakuin Himaku nih di himpunannya? Boleh nih Kak Patih mungkin? Oke, jadi kita itu di himpunan tidak hanya memberikan manfaat itu kepada anggota-anggota aja gitu ya. Kita juga ingin memberikan manfaat kepada teman-teman kita sesama program studi akuntansi. Jadi kita itu bisa menyelenggarakan berbagai program kerja yang bisa bermanfaat bagi seluruh mahasiswa akuntansi. Selain itu, di sini juga kita itu berkomitmennya bukan hanya bermanfaat bagi mahasiswa aja, tetapi kita juga ingin bermanfaat juga terhadap masyarakat gitu. Wah, di sini banget. juga di himpunan kita itu mau ya untuk lulusan kita di akuntansi itu kan menjadi lulusan yang baik juga ya. Otomatis kita juga harus bisa melatih skillnya, baik itu hard skill maupun soft skill. Maka dari itu himpunan itu bisa mewadahi itu semua supaya kita itu bisa menjadi lulusan akuntansi yang siap gitu. Wah, jadi lulusan akuntansi yang siap teman-teman dari Kakak Patih. Oke, selanjutnya nih, apa sih ada mungkin kegiatan seru atau kegiatan rutinan tahunan yang sering diselenggarain sama Himaku? Misalnya aku lihat di sosmed Himaku ini cukup aktif ya, apa aja tuh? Oke, kalau kegiatan kita banyak banget sih ya di Himaku. Wah, Masya Allah banget gitu Seru ya. banget. Iya, seru banget juga. Jadi di sini kalau dari kegiatan tahunan itu kebetulan ya kita itu ada accounting festival. Apa tuh? Nah, accounting festival ini mewadahi dari 3 kegiatan. Di antaranya itu ada lomba unik. Lomba unik ini tuh mengenai lomba akuntansi, tapi khusus untuk SMA ataupun SMK. Sekalian promosi ya untuk adik-adik apabila SMA SMK nanti boleh daftar di unik ya. Untuk jadwalnya nanti pantengin aja IG akuntansi Unibi. Jangan lupa di follow ya, biar dapetin infonya. Iya. Nah, yang keduanya kita juga ada lomba poster. Nah, lomba poster ini dikhususkan untuk umum. Nah, untuk umum. Iya, jadi di sini untuk dosen, untuk mahasiswa, untuk SMA, untuk SMK, bahkan untuk semuanya itu diperbolehkan untuk mengikuti lomba poster ini. Wah, seru banget sih. Iya. Ya. Nah, Cakupannya luas banget ya. Iya, betul. Nah, yang ketiga itu adalah bukan lomba seminar. Yang ketiga itu kita ada kegiatan seminar nasional. Oke, Iya, seminar nasional kayak gimana tuh seminar nasional? Jadi di sini kita mengundang pemateri-pemateri yang Masya Allah super hebat banget ya. Keren. Baik itu di bidang pajak, baik itu di bidang entrepreneurnya. Pokoknya wah,
pantengin aja, nanti kita akan ada seminar nasional. Jadi kegiatan rutinan tahunan di Himaku itu ada accounting festival yang dimana kegiatan ini dilaksanakannya secara nasional. Tapi selain accounting festival, kita juga punya kegiatan seru lainnya. Apa tuh? Boleh di-spill? Karena kita dari akuntansi ya, tidak jauh-jauh kita juga ada kegiatan sahabat UMKM. Apa tuh sahabat UMKM? Jadi sahabat UMKM itu kita di sini mengunjungi UMKM untuk memberikan asistensi terkait laporan keuangannya. Asistensi kayak gimana tuh? Contoh spill dong dikit-dikit. Mungkin kan kalau UMKM itu belum terlalu mengenal bagaimana pembuatan laporan keuangan ya, ataupun hal-hal lainnya yang berkenaan dengan akuntansi. Nah, di sini kita dari himpunan mengadakan asistensi pelatihan terkait pembuatan laporan keuangan nanti seperti apa, proses kegiatan bisnis yang benarnya itu nanti seperti apa, itu ada di sahabat UMKM. Sahabat UMKM. Ada lagi kegiatan lainnya? Masih ada banyak lagi. Kalau pengen tahu boleh dipantengin aja di IG Akuntansi Unibi. Jangan lupa follow buat dapetin informasi dari Himaku teman-teman. Tapi dibalik semua acara dan keseruan-keseruan itu pasti ada tantangan nih Kak dari organisasi itu sendiri. Apa sih tantangan besar yang pernah kakak ini dapetin dan gimana sih cara mendapatkan solusi buat mencahin tantangan itu? Boleh Kak Patih? Mungkin aku bantu jawab ya. Jadi di Himaku itu sebenarnya tantangannya banyak ya Temes ya. Karena kita itu prokernya nggak hanya 1, 2 atau puluhan gitu, kita itu prokernya itu hampir 50 lebih gitu. Waduh, banyak banget 50. Iya, banyak banget teman-teman. Jadi tahun kemarin itu, periode kemarin itu kita prokernya itu hampir 52, 53. Sekarang kita coba prokernya itu bertambah jadi 58. Wah, makin banyak 58. Ya, dan itu menjadi tantangan kita juga bahwa ya kita di sini kan tidak hanya yang memang berpengalaman di periode sebelumnya ya, tetapi kita juga merekrut anggota-anggota baru yang perlu kita awasi juga, kita juga memberikan pelajaran gitu ya gimana caranya untuk mengatur kegiatan dan proyek itu. Jadi untuk di Himaku sendiri ya selain kita juga ingin mengembangkan ya proker-proker kita baik dari segi kualitas maupun kuantitas, kita juga harus bisa mewadahi anggota-anggota baru supaya mereka itu lebih terlibat dan juga mereka bisa mengelola proyek-proyek itu dengan baik gitu. Jadi cukup banyak sih sebenarnya tantangannya, tapi kita bisa menjalankan itu ketika kita bersama-sama, kita bisa menjalankan program itu dengan baik dan juga dengan seru gitu, enjoy. Ya, dengan baik dan seru. Dari 53 ya tadi prokernya yang banyak banget, pastinya banyak banget tantangan, tapi mereka juga punya solusi di balik tantangan-tantangan itu. Apa sih Kak dari 53 tadi yang sudah terrealisasikan? Boleh dong dikasih tahu ke teman-teman semuanya. Oke, jadi sebetulnya ada 58 ya kalau di periode sekarang. Nah, karena kita juga ini baru pergantian periode ya. Jadi kegiatan yang baru terselenggaranya itu memang belum terlalu banyak. Yang pertama itu kita sudah melaksanakan kegiatan Himaku berbagi dan Himaku buka bersama. Terus juga iya betul, itu untuk kemarin puasa. Selain itu juga kita udah melaksanakan kegiatan halal bil halal. Oke, halal bil halal, maaf-maafan. Iya betul, maaf-maafan. Karena udah lebaran ya kemarin. Iya betul. Selanjutnya kita juga akan ada kegiatan yang running, tapi kalau yang udah dilaksanakan itu yang kecil-kecilnya, contohnya kayak desain-desain itu udah ya. Nah kalau yang akan running itu sebetulnya ada 3 proker. Apa tuh, boleh kasih tahu mungkin? Yang pertama itu kita akan ada Himaku Visitation. Apa tuh Himaku Visitation? Nah, jadi Himaku Visitation ini karena kita di bidang akuntansi, yang dimana kita tuh ada perusahaan jasa, manufaktur ataupun yang lainnya. Nah, kita di sini Visitation itu kita akan mengunjungi pabrik-pabrik ataupun lembaga-lembaga keuangan. Contohnya kayak OJK. Kalau pabrik itu mungkin pabrik yang bersifatnya yang di bidang manufaktur kayak gitu ya. Nah, selanjutnya kegiatan yang selanjutnya itu kita akan ada upgrading. Apa tuh upgrading? Upgrading ini kita akan mengundang ketua mahasiswa yang periode sebelumnya untuk memberikan mengenai kepemimpinan kepada organisasi seperti mungkin itu. Kayak kaderisasi gitu ya? Iya. Selanjutnya juga kita akan ada GTS. Apa tuh GTS? Himaku Go to School. Jadi ngapain tuh Go to School-nya tuh? Iya, nah jadi kita di sini Himaku Go to School itu akan terbagi menjadi 2 kegiatan ya. Yang pertama itu GTS mengajar. Jadi nanti kita kan di akuntansi itu ada asleb-asleb ya. Nanti asleb-aslebnya itu akan mengajar di SMA-nya mengenai akuntansi. Selanjutnya juga yang keduanya ada talk show. Talk show ini dilaksanakan dari prodi akuntansi juga sama, yang pematerinya itu dari dosen akuntansi. Seru-seru banget ya kegiatan-kegiatan kakak-kakak yang sibuk-sibuk ini. Tapi kakak bilang kalau baru pergantian kabinet dan juga kepengurusan. Boleh dong kasih tahu nama kabinet yang sekarang apa nih? Oke, jadi nama kabinet yang sekarang itu namanya Kabinet Sahid Yarsa.
Sahitiarsa. Iya. Apa tuh Sahitiarsa? Jadi arti dari Sahitiarsa itu sebetulnya bersama-sama, kita bergotong royong, kita solidaritas untuk mencapai tujuan bersama yang ada di organisasi. Bergotong royong, berorganisasi. Solidaritas. Oke. Betul. Kakak udah berapa periode nih di Himaku? Kebetulan kita masuknya juga barengan ya. Kita barengan, kita sekarang itu udah 3 periode. 3. Wow, setia sekali dua ini ya sampai 3 periode. 3 periode kita. Oke, dari tiga periode itu ada gak sih pengalaman seru yang pengen kakak ceritain ke teman-teman, berbagi? Oke, mungkin kalau dari aku sendiri ya, jujur waktu itu aku itu sempat ya menjadi project manager atau ketua pelaksana UNIK. UNIK itu adalah tadi yang sudah dikatakan oleh Temesa, UNIK itu adalah kompetisi untuk Olimpiade Akuntansi kepada SMA dan SMK sederajat gitu ya, yang sifatnya itu nasional. Biasanya yang menjadi ketua pelaksana UNIK itu adalah teman-teman dari semester 6. Oke, Tapi temen waktu ke itu, atas. ya tapi waktu itu yang saya itu menjadi ketua pelaksana UNIK itu waktu semester 4 gitu ya. Dan itu pengalaman banget menurut ya. saya pengalaman yang cukup banyak pelajaran juga ya, karena di satu sisi saya juga harus bisa merancang, saya juga harus bisa mengembangkan dari evaluasi tahun kemarin, dan juga saya harus bisa memposisikan diri karena anggota-anggota saya itu bukan hanya teman-teman seangkatan atau mungkin adik tingkat, tetapi juga ada kakak tingkat juga yang saya juga harus bisa mengkoordinirnya dengan baik. Jadi banyak sih pelajaran yang saya ambil ya dari tahun kemarin itu saya menjadi ketua pelaksana UNIK gitu, karena waktu itu wah masih muda banget, masih semester 4 gitu ya. Keren banget ya kakak ini. Oke. Aku pengen ngasih tahu nih ke teman-teman buat jangan lupa join di PMB Unibi gelombang 1 karena masih dibuka sampai tanggal 12 Mei. Dan dapetin kesempatan buat dapat diskon 50% karena cuma di gelombang 1 kalian bisa dapat ini. Ayo daftar sekarang. Daftar ya teman-teman. Oke, jangan lupa daftar ya teman-teman. Jangan lupa daftar. PMB Unibi gelombang 1. Betul. Oke, aku pengen nanya nih, mungkin ini jadi pertanyaan terakhir juga dari podcast kali ini. Ya, aku pengen kasih kakak-kakak harapan buat teman-teman di himpunan selanjutnya. Boleh dari sebelah, dari sebelah. Oke, boleh. Harapan saya untuk himpunan mahasiswa akuntansi ataupun himpunan-himpunan lainnya ya, semoga kita bisa lebih solidaritas lagi, lebih bisa lebih kompak lagi, terus juga komunikasinya bisa lebih terjalin lagi, bondingnya dapet, kekeluargaannya dapet, itu tentu menjadi salah satu harapan ya, apalagi lebih kompak itu, wah harapan banget sih. Kemudian untuk adik-adik yang belum join di himpunan, jangan takut untuk join himpunan, jangan merasa himpunan itu beban, justru kita harus bisa menjadikan himpunan itu sebagai rumah kita, tempat kita berkembang, tempat kita mengembangkan bakat kita, ataupun hal-hal lainnya, contohnya kayak soft skill, hard skill itu bisa banget dikembangin di himpunan. Jadi jangan takut untuk daftar himpunan. Betul. Oke, jadi itu tadi harapannya semoga terrealisasikan dan juga jangan takut berorganisasi teman-teman dan adik-adik. Oke, demikian episode hari ini. Ya, tentang Himaku. Makasih teman-teman yang udah nonton, makasih juga kakak-kakak yang udah berbagi ilmu dan juga pengalamannya. Dadah. Dadah teman-teman, Dadah, jangan lupa daftar Unibi PMB gelombang 1. Masih ada diskon 50% ya tadi. Sampai tanggal 12 Mei, jangan Oke, lupa ya. Jangan lupa juga kalau kalian suka episode ini, like, comment, dan subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian dapat wawasan baru. Dadah, terima kasih kakak-kakak. Terima kasih kepada petugas di belakang. Dadah.